Pentingnya hubungan interpersonal. Pentingnya hubungan interpersonal bagi kehidupan manusia memang tidak perlu diragukan lagi. Kita memiliki kebutuhan untuk berafiliasi yang mau tidak mau harus dipenuhi. Namun, walaupun dianggap penting, faktanya kita tidak selalu menjalin hubungan interpersonal dengan semua orang. Hubungan interpersonal memang bersifat selektif. Pertama, kita tidak tertarik untuk menjalin hubungan interpersonal dengan siapapun. Kedua, kalaupun kita kemudian tertarik dan menjalin relasi dengan orang lain, keeratan relasi kita dengan orang lain tersebut ternyata sangat beragam. Ketiga, kita terus-menerus melakukan evaluasi terhadap setiap hubungan interpersonal yang dijalani. Ketertarikan interpersonal menurut Baron and Bairne tahun 1997 adalah penilaian kita terhadap orang lain berdasarkan pada apakah kita menyukai orang tersebut atau tidak menyukainya. Setiap kita mempunyai objek yang dianggap menarik dan mengesankan jika berinteraksi dengannya. Di antara sekian banyak objek yang menarik bagi kita itu salah satunya adalah orang lain. Kita tertarik terhadap orang lain bisa pada aspek fisik, psikologis, sosial, atau spiritualnya. Keterkaitan tersebut sifatnya personal. Menurut Hills 1987 terdapat 4 alasan mengapa tertarik pada orang lain dan kemudian melakukan interaksi interpersonal. 1. Untuk mengurangi ketidakpastian dengan melakukan perbandingan sosial. 2. Mendapatkan stimulus yang menyenangkan melalui kontak yang menyenangkan dan menarik. 3. Untuk mendapatkan pujian dan perhatian. 4. Untuk mendapatkan dukungan emosional. Menurut West 1974 terdapat 6 kebutuhan dasar yang mendasari suatu hubungan sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Kasih sayang. 2. Integrasi sosial. 3. Harga diri. 4. Rasa persatuan yang dapat dipercaya. 5. Bimbingan. 6. Kesempatan untuk mengasuh. Kebutuhan-kebutuhan yang menilai ketertarikan personal yaitu A. Mendapat atau memberikan kepastian. B. Mendapat atau memberikan pengalaman yang menyenangkan. C. Mendapat atau mendukung sosial. D. Mendapatkan atau memberikan kasih sayang dan penghargaan. E. Mendapat rasa integrasi sosial. Dan F. Mendapatkan atau memberikan informasi. C. Kesepian dan kesendirian. Manusia memiliki sifat-sifat yang paradoks. Manusia membutuhkan kesendirian dan juga kebersamaan dengan orang lain. Kedua sisi tersebut harus terpenuhi secara seimbang. Jika satu sisi saja yang terpenuhi, kita akan mengalami ketidakseimbangan psikologis. Terlalu menyendiri dan miskin kontak sosial akan menyebabkan kesepian dan kesendirian, sedangkan terlalu afiliatif pun akan menyebabkan kekaburan identitas diri. Apa yang disebut kesendirian dan kesepian itu? Kesendirian menunjuk pada keadaan terpisah dari orang lain yang sifatnya objektif. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears tahun 1997. Berbeda dengan kesendirian, kesepian menunjuk pada kegelisahan subjektif yang dirasakan pada saat suatu hubungan sosial kehilangan ciri-ciri pentingnya. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears tahun 1997. Atau perasaan yang menyakitkan karena mengharapkan kontak sosial yang lebih. Menurut Baumeister dan Busman tahun 2008. Pembentukan kriteria interpersonal. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketertarikan interpersonal. 1. Kesenangan. Kita tertarik pada orang lain karena interaksi dengan orang tersebut dianggap dapat mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi kita. Orang yang dikira menyenangkan akan membuatkan kita tertarik, sedangkan orang yang dikira tidak menyenangkan tidak akan membuat kita tertarik. 2. Kesamaan. Kita tertarik pada orang lain karena orang tersebut memiliki kesamaan dengan diri kita. Kesamaan dapat menimbulkan ketertarikan, dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Pertama, interaksi dengan orang yang memiliki kesamaan akan membuat kita merasa aman dan nyaman. Kedua, interaksi dengan orang yang memiliki kesamaan akan membuat kita lebih mudah dalam meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ketiga, interaksi dengan orang yang memiliki kesamaan akan menimbulkan perasaan senang. 3. Kedekatan. Kita tertarik pada orang lain karena terdapat
kedekatan jarak antara kita dengan orang tersebut. Kedekatan akan meningkat kemudahan interaksi dan frekuensi pertemuan. Itu sebabnya mengapa kita suka berinteraksi dengan tetangga, teman kuliah, atau rekan kerja. 4. Komplementasi atau saling melengkapi. Menurut Murstein, perkembangan hubungan interpersonal yang lebih erat lebih didasari oleh kebutuhan untuk saling melengkapi dalam hal peran. 5. Daya tarik fisik. Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang cenderung menolong wanita cantik atau menghukum mereka lebih ringan ketika berbuat salah. 6. Kompetensi. Orang lain tertarik pada kita karena kita memiliki kompetensi tertentu. Menjadi orang cerdas secara akademis biasanya banyak disukai orang. Begitu juga halnya dengan cerdas dalam hal-hal lain, seperti pandai bergaul, pintar, berolahraga, dan lain-lain. 7. Kehangatan personal. Orang yang hangat secara personal adalah orang yang dapat menunjukkan sikap positif terhadap lawan bicaranya, atau orang yang secara personal dapat menunjukkan minat dan ketertarikan terhadap apa yang sedang dibicarakan. 8. Keadilan pertukaran. Orang lain tertarik pada kita karena terdapat pertukaran yang seimbang antara kita dan dirinya. Siapapun orangnya mungkin tidak akan suka berhubungan dengan orang yang inginnya menang sendiri. Jika membutuhkan sesuatu, dia datang memohon. Giliran kita membutuhkannya, dia tidak peduli. 9. Asosiasi. Orang lain tertarik pada kita karena terjadi asosiasi antara karakteristik yang kita miliki dengan hal-hal yang disukai orang tersebut. Di dalam benak kita sebenarnya ada skema tentang apapun, termasuk tentang karakteristik orang yang menarik dan tidak menarik. Bentuk-bentuk hubungan interpersonal. Dwyer tahun 2000 mengidentifikasi adanya 4 bentuk hubungan interpersonal, yaitu afiliasi, persahabatan, hubungan keluarga, dan hubungan romantis. Keempat kategori hubungan interpersonal tersebut tampaknya dibuat berdasarkan pada tingkatan intensitas hubungannya, dari mulai rendah sampai yang tinggi. 1. Hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi menunjuk pada hubungan interpersonal yang sangat umum, termasuk ataupun perkawinan. Hubungan dengan tetangga harus diperhatikan dengan baik. Kedua, hubungan keluarga merupakan hubungan yang dibangun berdasarkan hubungan darah. Hubungan keluarga meliputi relasi antara anggota keluarga inti ataupun relasi dengan keluarga besar, hubungan suami dan istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan adik dan kakak, hubungan dengan kakek, nenek, keponakan, paman, dan lain-lain, termasuk pada hubungan keluarga. Ketiga, hubungan persahabatan. Persahabatan menunjuk pada hubungan interpersonal dengan orang-orang yang kita sukai dan menikmati berbagai hal bersamanya. Dwyer tahun 2000. Menurut Dwyer, tidak seperti hubungan kekeluargaan. Hubungan persahabatan itu bersifat sukarela dan universal. Siapapun membutuhkan persahabatan. Dalam persahabatan terdapat saling tolong-menolong, saling percaya, saling menghargai, saling menjaga rahasia, saling tidak suka mengkritik di ruang publik. 4. Hubungan romantis. Hubungan romantis merupakan hubungan interpersonal yang sudah sangat dekat dan intim. Hubungan romantis ditandai dengan aspek kognitif, emosi, dan perilaku yang sangat spesifik. Pada saat itu, menurut Dwyer tahun 2000, kita sangat dikuasai dan terpesona dengan apa yang kita sukai, ingin mengetahui dan diketahuinya. Emosi negatif dan positif muncul dengan cepat, mengalami kecemasan dan ketidakpastian. Terdapat dorongan seksual dan keinginan untuk berkorban yang sangat kuat.